Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Aksi tolak Undang-Undang TNI kembali bergejolak ya di depan gedung DPR dan bahkan walaupun di bulan suci Ramadan mahasiswa tetap konsistensi menolak terhadap disahkan Undang-Undang TNI ini. Ada apa? Mahasiswa yang saya pahami begitu kan ya sekarang ini melihat bahwa jangan sampai di era reformasi itu muncul otoritarianisme ya atau muncul reformasi terasa orde baru. Dan inilah yang kemudian dikhawatirkan ya bagi mahasiswa karena pada kenyataannya takut ada pembukaman ya terhadap kebebasan berdemokrasi, kebebasan berpendapat dan sebagainya. Ini yang tidak diinginkan. Mengapa sampai hari ini mahasiswa masih bertahan? Ya karena mereka tahu begitu kan bagaimana pelaku sejarah sejak dulu begitu kan ya untuk memperjuangkan orde baru ya di era Soeharto pada waktu itu. Nah, mungkin tidak akan di era reformasi ini takut kembali seperti itu. Nah, banyak muncul narasi-narasi dan spekulasi itu. Tapi bagi kami ya ketika melihat dengan undang-undang yang ada yang sudah disahkan di situ begitu kan ya bagaimana peran atau TNI ya yang kemudian masuk di kejaksaan, masuk di berbagai instansi begitu ada 16 atau 14 ya. Kalau 14 instansi ya bisa diduduki oleh TNI di situ begitu sesuai dengan pasal 3 ayat 2 terus kemudian pasal 47 terus kemudian pasal 7 ayat 2. Tapi bagi kami rasanya begitu kan ya ketika ada penolakan yang muncul dari mahasiswa dikhawatirkan takut ya muncul yang namanya otoriter itu begitu kan ya. Jadi muncul takut ada otoriter dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian tidak diinginkan oleh oleh mahasiswa di situ begitu. Jadi sampai hari ini masih bertahan. Seharusnya orang masyarakat hari ini sudah berlomba-lomba mudik ingin cepat nyampe ke rumahnya, tapi mahasiswa masih bertahan. Demi apa coba? Demi ya takut ya kebebasan berpendapat di situ begitu kan ya. Takut lagi tidak sama begitu dengan cita-cita demokrasi sesuai dengan masa reformasi. Tapi begitu kan ya, tapi TNI dari Panglima itu sudah mengatakan tenang, tidak seperti itu. Sudah dibantah sebenarnya begitu. Tapi mahasiswa tidak begitu percaya begitu saja dengan adanya situasi dan kondisi sekarang demo di mana-mana begitu. Mereka tetap bertahan walaupun ini sudah dibantah berkali-kali begitu kan ya. Terkait dengan disahkan undang-undang itu begitu. Kenapa? Ya karena dikhawatirkan begitu kan ya, tahu sendirilah di zaman Orde Baru susahnya untuk menggulingkan pemerintahan pada waktu itu, susahnya sangat-sangat luar biasa begitu kan ya. Jangan sampai di era hari ini muncul kembali, dan itu yang kemudian disampaikan oleh mahasiswa di situ ya. Walaupun ya dari TNI sudah menyampaikan tenang saja tidak seperti itu kan. Inilah bagian dari politik ya. Politik kita Indonesia itu tidak menentu begitu. Arahnya kemana itu belum menentu begitu. Sehingga publik begitu kan ya, atau mahasiswa tidak begitu percaya begitu saja. Ya sampai-sampai begitu kan ya, sampai-sampai kabarnya begitu kan, sampai-sampai ditahan begitu kan ya, dalam artian ada yang tim medis ya, kabarnya begitu kan ya, ada nuansa-nuansa ricuh dan sebagainya begitu, dan bahkan jalan ada yang kemudian dijaga ketat di situ. Tapi ini menandakan ada situasi di mana ya warga sipil sebenarnya ketika memberikan aspirasi ya
ini justru lebih baik sebagai kontrol terhadap kebijakan dari seorang Presiden Prabowo pada akhirnya. Ya, saya kan berpikir seperti itu begitu. Saya sudah membaca undang-undang yang ada begitu kan ya, dengan undang-undang yang ada sedetail-detailnya begitu kan. Ya, saya kira oke lah, tidak ada masalah. Tapi pada kenyataannya begitu kan, karena ini adalah bagian dari politik, jangan lagi muncul yang namanya kebebasan berpendapat ya. Otoritarianismenya itu muncul ya pada akhirnya kembali ke zaman Orde Baru. Ini yang tidak diinginkan oleh mahasiswa. Makanya mereka bertahan demo sana sini. jadi jadi suasana lagi suasana lagi ricuh begitu kan ya, untuk demo seperti ini, apalagi di depan gedung DPR. Artinya ini dipukul mundur ya, karena mungkin ya tidak terbendung lagi begitu. Saya justru memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada mahasiswa yang telah mengontrol terhadap kebijakan pemerintah, mana yang kemudian jangka panjang apakah ini nanti berdampak kepada rakyat atau tidak. Itu satu. Tapi saya pribadi begitu kan melihat dua sisi. Pertama adalah apakah mungkin begitu kan ya untuk mengungkap tabir-tabir masalah korupsi, masalah nepotisme, masalah premanisme, masalah yang terjadi di negara kita, apakah ini begitu kan ya bertujuan dengan sahnya undang-undang TNI ini akan bisa memberantas ini semua? Apakah bisa? Ya karena apa? Karena ya kita lihat saja di negara kita itu ada pelemahan, ya ada institusi yang kemudian dirubah dengan kebijakan ini, kebijakan itu. Tapi kalau toh pada akhirnya tujuannya adalah ingin memberantas dan membersihkan begitu kan, ya silahkan. Tapi caranya bukan otoritarianisme yang muncul, kan itu logikanya. Yang kedua adalah mungkin mahasiswa ini salah satunya ingin demo sana sini begitu kan, ya akibat kekesalan ya di pemerintah sebelumnya, sehingga diturunkan, diwariskan ke pemerintah sekarang. Sehingga apa yang terjadi? Ini harus menjadi kontrol. Warga sipil harus menjadi kontrol terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Mungkin bisa saja seperti itu. Ya, walaupun ini ya, kita lihat saja walaupun mahasiswa dipukul mundur, ya tetap mereka semakin berdatangan begitu kan. Ya, sama saking solidnya mahasiswa itu. Makanya tidak heran ya pilar demokrasi yang yang paling utuh sekarang ini adalah media mahasiswa begitu kan ya, sebagai bentuk punya aspirasi yang sangat tinggi. jadi saya kira ini mungkin bagian dari mereka begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan kalau kita melihat dengan apa yang di media sosial begitu kan. Ini lagi bergejolak lagi ya soal demo-demo itu begitu kan. Ini masa aksi tolak tolak RUU Polri dan supremanisme sipil ya dibubarkan aparat, sebagian diduga ya diinterogasi lah ya di depan gedung DPR Jakarta. Jakarta, ini video akhir dari tim kami sebelum masa aksi dipukul mundur. Setelah video ini merasa aksi lari penghamburan. ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Ini masa aksi tolak undang-undang TNI begitu ya di depan gedung MPR dibubarkan paksa oleh kepolisian. Masa aksi dihamburkan ke jalan Gerbang Pemuda. Ini banyak sekali ya. Bahkan satu sisi kalau kita melihat dengan komentar-komentar netizen merasa bahwa sekarang ini begitu kan ya, bagaimana Prabowo ini ingin ingin memanjakan rakyatnya. Artinya secara tidak langsung apa yang kemudian diminta oleh rakyatnya ini harus dikabulkan. Salah satunya yang menjadi indikator sampai hari ini adalah soal perampasan aset, soal memiskinkan koruptor. Bagaimana koruptor ini ya diberikan efek jerah. Ini masih belum ada. Nampaknya sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi yang namanya perampasan aset, ya terus kemudian dihukum seumur hidup atau dihukum dimiskinkan dan sebagainya. Ini justru menurut saya pribadi kalau diterapkan sebagai timbal balik dengan disahkan undang-undang TNI itu, artinya sebagai penguat. Kalau misalnya TNI yang kemudian bisa menduduki seperti itu, asalkan mundur, oke, tidak ada masalah untuk memberantaskan apa yang kemudian menjadi permasalahan di Indonesia saat ini. Jadi jangan sampai begitu stagnan itu aja begitu. Presiden Prabowo ini harus ada perkembangan ya jauh dari era Jokowi. Kenapa?
Ketika Prabowo tahun 2014 mengatakan anggaran kita bocor. Dan waktu itu begitu kan ya, banyak yang tidak begitu simpati lagi kepada Prabowo. Nah setelah sekarang banyak yang simpati kepada Prabowo sebagai presiden, ya tunjukkan dong begitu kan. Kalau masalah hukum saya masih agak pesimis. Masalah ekonomi ya saya kira setahun 1 tahun ini 2 tahun ini masih belum kelihatan, tapi sudah ada tanda-tanda ya optimis lah begitu kan ya kepada Indonesia kita begitu. Tapi secara demokrasi saya masih pesimis. Takut apa? Takut ada kong kali kong besar seperti yang dilakukan Migas, ya, terus seperti yang dilakukan di Pertamina, seperti yang dilakukan dari beberapa hukum. Ya, ini artinya apa? Supremasi hukum itu, ya kalau kita bisa melihat dengan apa yang terjadi, ya benar-benar ditegakkan dong. Kan itu logikanya. Jadi masyarakat banyak, wah ini jangan ini omon-omon saja. Pada akhirnya kan begitu, ya. Jadi coba kita lihat ini. Aksi tolak Undang-Undang TNI kembali bergolak di depan gedung DPR hari ini. Elemen mahasiswa mulai dari koalisi masyarakat sipil melakukan aksi penolakan Undang-Undang TNI di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, terus kemudian masa aksi kompak dengan mengenakan baju berwarna hitam. Padahal masyarakat begitu kan ya ingin sudah berlomba-lomba ini mudik begitu kan. Karena bagian mudik ini bagian yang berharga, ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan keluarga dan sebagainya. Tapi pada intinya saya melihat begitu di era Prabowo ya, dari pemerintah Prabowo harus ada timbal balik apa yang diminta oleh masyarakat. Makanya perampasan aset itu benar-benar diterapkan dong sebagai timbal baliknya. Ini bagus saya kira. Berani nggak Prabowo itu mengesahkan ya, mengeluarkan perpu lah begitu kan ya. Atau setidaknya DPR mengesahkan undang perampasan aset itu. Saya kira tidak akan berani. Karena apa? Ya banyak DPR bisa saja tersandra. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.